Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi mengenai penggunaan aplikasi Slack. Nama saya Dite Bayu Nugroho. Saya dari Pusat Clinical Epidemiology and Biostatistics Units, FKKMK UGM. Dan kebetulan kami sudah menggunakan aplikasi Slack ini selama beberapa bulan dan kami merasakan bahwa penggunaan aplikasi Slack ini sangat efektif dan efisien memfasilitasi koordinasi. Dan saya yakin dalam situasi saat ini penanganan bencana pandemi semacam ini Slack akan bisa banyak membantu kita dalam mengkoordinasikan ya banyak hal. Baik. Mungkin saya ingin bertanya dulu, ada 57 peserta sekarang yang saya lihat di sini. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Slack atau pernah mendengar paling tidak mengenai Slack? Pernah. Jadi tahu kalau ada kejadian ini apa yang ada? Oke. Sudah? Ya? Sepertinya belum ada, Mas, karena dari rata-rata tadi rumah mungkin sudah pernah tapi belum ada yang menggunakan Slack karena tadi rata-rata rumah sakit menggunakan platform itu melalui WhatsApp group dan ada juga AD seperti itu. Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Ternyata komputer saya tidak bisa menampilkan gambar. Baik, saya akan segera mulai saja untuk tutorial penggunaan aplikasi Slack. Oke, ya. Oke, ya sedikit pendahuluan saja. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono dan oleh Mas Gede bahwa Indonesia itu adalah negara yang kita rawan bencana ya, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam. Dan dalam kondisi semacam ini, diperlukan koordinasi yang baik, baik itu internal maupun eksternal. Eksternal mungkin ke pemerintah, ke pihak swasta, atau ke pihak yang lain, dan khususnya ke internal. Dan itu yang banyak kita diskusikan saat ini, dan mungkin Slack nanti akan lebih banyak berperan untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi internal dalam internal tim kita. Baik, dan sehingga dibutuhkan sistem komunikasi yang baik untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif dan efisien. Sebetulnya Bapak Ibu kita cukup bersyukur ya, meskipun sekarang kita berada di masa yang sulit, di mana kita ada virus corona yang menjadi pandemi, tapi pandemi ini tidak mempengaruhi sistem komunikasi kita gitu. Jadi kalau corona yang lain ya, jadi permukaan luar matahari itu namanya corona juga, dan itu bisa menimbulkan badai matahari. Kalau corona itu yang menimpa kita, maka mungkin itu akan berdampak pada sistem komunikasi sehingga tidak bisa kita berkomunikasi jarak jauh lagi seperti ini. Gitu. Dan untuk untuk memfasilitasi komunikasi itu ada beberapa modalitas seperti yang saat ini kita gunakan Zoom. Kemudian ada juga Skype, ada Webex, dan ada Google Meet, macam-macam. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan video conferencing system semacam ini. Ada pula messaging system yang biasa kita gunakan, yaitu email, kemudian ada Line, yang itu populer di negara Jepang misalnya, atau di negara Korea. Ada Telegram, dan yang paling populer yang saat ini kita gunakan dari informasi yang kita dapatkan tadi adalah WhatsApp Messenger. Dan ya tidak heran WhatsApp Messenger itu sangat populer karena ya data tadi sangat benar, ada 2 miliar pengguna WhatsApp di tahun 2020 ini dari laporan terakhir mereka. Itu. Dan ya ini merangkum saja tadi apa yang dikatakan oleh Prof. Laksono bahwa WhatsApp Group itu wajar banyak yang menggunakan karena mudah, praktis, populer, dan terutama gratis ya. Mereka menyediakan platform yang gratis. Tapi dalam kondisi kita saat ini yang membutuhkan koordinasi yang cepat dan tidak tercampur dengan hal-hal yang lain, WhatsApp tidak terlalu bagus karena WhatsApp Group tidak memfasilitasi kerja kolaboratif, banyak pesan yang akan tertimbun, kemudian tercampur, lalu tidak fokus karena
mungkin membahas satu hal, lalu ada yang tadi istilah Prof. Laksono, ada yang ngeplang ya, kemudian membahas topik yang lain, sehingga banyak hal yang tidak terselesaikan dan menjadi tidak tuntas. Selain itu juga delegasi tugas atau kemudian task distribution itu menjadi sangat sulit dilakukan di WhatsApp group. Itu juga yang melandasi kami di Pusat Cebu menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Karena di Pusat Cebu kita memiliki banyak kegiatan yang dilaksanakan secara paralel, saya yakin di banyak tempat seperti itu, dan kita hanya memfasilitasi komunikasi itu melalui pesan WhatsApp, sehingga banyak hal yang berbeda kita bicarakan pada saat yang bersamaan. Nah, ini hanyalah gambaran aja WhatsApp grup saya, nggak ada masalah saya share di sini karena tidak ada yang sensitif. Ini ada grup SMA, kuliah, keluarga, kemudian organisasi 1, 2, dan ada tim 1, 2, dan 3, di mana tim 1, 2, dan 3 ini semuanya membahas mengenai COVID-19 gitu, dan menjadi membingungkan juga banyak tim, banyak grup WhatsApp yang membicarakan sebetulnya hal yang sama gitu, grup dalam grup dalam grup seperti itu. Nah, sehingga dibutuhkan kolaboratif platform, ada beberapa pilihan, dan yang saat ini kita ingin sampaikan adalah Slack. Nah, langsung saja saya ingin berbagi mengenai Slack. Pertama, seperti ini adalah Slack interface atau ya tampilan dari Slack yang versi desktop ya. Di sini ada workspace yang di sisi kiri itu ada 3 workspace. Yang atas itu workspace saya di Pusat Cebu, kemudian yang 2 itu adalah workspace untuk mendiskusikan mengenai COVID-19. Kemudian di situ juga ada channels, seperti yang dikatakan oleh Prof. Laksono, Slack memfasilitasi kanal-kanal atau channel-channel yang kemudian bisa membreakdown diskusi menjadi bagian-bagian yang spesifik, gitu, sehingga tidak tercampur, gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan slide ini atau belum, saya kurang tahu. Tapi sembari saya menjelaskan mengenai tutorial ini, mungkin ada baiknya Bapak dan Ibu bisa memulai mendownload, ya, karena kita sekarang mencoba-coba dulu. Bapak Ibu bisa mendownload Slack versi browsers maupun dari versi desktop atau versi mobile. Yang menggunakan mobile phone dengan mudah bisa membuka software untuk download programnya, Play Store ataupun App Store, dan silahkan tulis Slack saja, SLACK, ya. Kemudian silahkan di-download. Baik. Nah, nanti akan ada sesi di mana kita langsung demonstrasi, tapi sebelumnya secara singkat saya jelaskan dulu bagaimana cara masuk ke dalam Slack. Ya. Pertama, kita meng-create workspace atau membuat workspace. Ya, caranya di Google, kalau Bapak Ibu menggunakan komputer, silahkan klik di Google, search Slack, kemudian silahkan dipilih yang paling atas. Ya. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Oke, silahkan Bapak Ibu sekali lagi masuk ke browser masing-masing, lalu masukkan kata kunci SLACK ke dalam browsersnya, klik, dan bagian yang paling atas yaitu Slack diklik. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian di situ ada launch Slack. Ya. Oke, ya nggak apa-apa, pakai ini aja nggak apa-apa. Baik, di situ ada launch Slack, lalu silahkan klik ke create a new workspace. Mungkin saya ingin bertanya dulu ke Mbak Happy atau ke Pak Gede. Sistem komunikasi ini diarahkan untuk komunikasi di dalam rumah sakit itu sendiri. Iya, berarti di dalam rumah sakit itu perlu ada workspace mereka sendiri. Nah, ya. Jadi ini slide pertama ini yang tutorial Slack ini adalah sebenarnya diperuntukkan bagi adminnya, ya, bagi adminnya untuk membuat ruangannya, ya, untuk membuat ruangannya. Karena nanti admin ini setelah ruangan Slack-nya terbentuk,
maka admin akan mengundang tamu, mengundang teman untuk masuk ke dalam workspace itu. Baik, sekali lagi, launch Slack, lalu create a new workspace. Setelah itu simpel saja, perintahnya adalah tinggal memasukkan alamat email dari administratornya. Setelah itu klik confirm, maka Slack akan mengirimkan email ke admin, ya, ke alamat email yang tertulis di sini. Kemudian di situ akan ada kode 6 digit, tinggal dimasukkan. Lalu akan ada permintaan untuk nama dari grup ini apa, nama dari workspace ini apa. Mungkin ECS rumah sakit apa, seperti itu, atau menggunakan nama yang lain, silahkan. Saya menggunakan contoh manajemen COVID-19. Kemudian klik next. Oke, di dalam tampilan Slack-nya, nama dari workspace akan muncul di bagian atas, manajemen COVID itu, yang ada di header itu. Ya itu dia, manajemen COVID akan menjadi nama dari workspace-nya. Lalu sekarang kita perlu membuat nama dari channel-nya. Ya, kita gunakan contoh, channel-nya adalah bidang logistik misalnya. Kita klik next, ya maka akan muncul di bawah menjadi bidang logistik di yang kotak kanan. Ya itu dia. Itu adalah channel pertama kita, bidang logistik. Kita akan bisa membuat channel-channel yang lain. Hanya pada saat pendaftaran ini, Slack meminta kita untuk memasukkan satu channel dulu. Ya, dalam hal ini bidang logistik. Kemudian langkah berikutnya, Slack akan meminta kita untuk mengundang siapa saja orang-orang yang atau pihak-pihak yang akan kita ikutkan dalam grup manajemen COVID ini. Masukkan alamat emailnya, lalu add teammates. Ya. Tambahan informasi, di situ ada di bagian bawah ada get an invite link to share, itu bisa diklik, lalu akan ada link yang ini bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp ke anggota yang ingin diundang dalam grup COVID ini. Mereka tinggal mengklik link itu, lalu akan diarahkan ke halaman yang sama dengan yang baru saja kita lakukan ini. Ya, sesimpel itu, ya mungkin tidak simpel ya, agak banyak langkahnya, tapi sampai sini kita sudah berhasil membuat workspace kita. Nanti kita akan latihan langsung. Baik, ya ini adalah tampilan dari pertama kali dari workspace yang baru saja kita buat. Ya, ada 4 hal yang perlu kita siapkan. Slack membantu kita untuk menyiapkan 4 hal. Misalnya nomor 1 itu silahkan tambahkan member lain, ya. Tambahkan member lain yang ingin diikutkan. Kemudian mungkin ada perintah juga untuk melengkapi profile seperti itu. Kita bisa mengisi atau tidak mengisi tidak masalah, atau bisa langsung klik ke finish setup yang di bawah. Oke, kemudian langkah berikutnya, Slack akan meminta kita memasukkan nama dan password yang akan kita gunakan setiap kali untuk masuk ke dalam workspace itu. Lalu tinggal kita klik finish saja. Baik, mungkin Bapak Ibu ingat tadi ada link yang bisa di-share melalui pesan WhatsApp atau melalui email. Yang saya lakukan biasanya karena itu linknya panjang, biasanya saya pendekkan dengan menggunakan ya aplikasi macam-macam yang bisa digunakan untuk memendekkan alamat ya. Saya menggunakan short URL menjadi pendek seperti itu sehingga lebih nyaman untuk di-share ke banyak pihak. Nah ini yang kami lakukan untuk mengundang pihak-pihak ke dalam workspace Slack yang baru saja kita buat. Ya. Tadi kita memasukkan alamat email pihak-pihak yang akan kita undang, maka pihak-pihak yang kita kirim email itu akan menerima email dari Slack semacam ini. Slack DT has invite you to join a Slack workspace. Ya. Atau pesan pendek link tadi, link yang digunakan untuk masuk tadi, yang sudah dipendekkan tadi menggunakan short URL, bisa dimasukkan ke dalam pesan WhatsApp beserta dengan instruksinya, lalu dikirimkan ke pihak-pihak yang ingin kita undang dalam workspace itu. Ini template yang saya gunakan. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu ke dalam grup Slack Satgas COVID UGM, klik link ini, masukkan alamat email dan seterusnya seperti itu. Atau saya bisa juga mengirimkan pesan yang sama melalui email. Ya, monggo silahkan dipilih mana yang lebih nyaman.
Oke, nah sekarang peran dari admin sudah selesai. Jadi peran dari admin membuat ruangannya, lalu mengundang sebanyak-banyaknya pihak yang perlu diundang. Nah sekarang bagaimana dengan kita yang menerima undangan itu? Apa yang perlu kita lakukan? Oke, pertama, klik email dari Slack tadi, lalu akan diarahkan ke halaman ini. Klik saja Join Now, lalu masukkan informasi full name dan password. Selesai. Maka tamu yang kita undang tadi sudah berhasil masuk ke Slack. Oke, atau yang via undangan dari WhatsApp dan email, sama juga. Klik link yang pendek tadi, maka masukkan alamat email, kemudian kita dapat email, dan diikuti lagi langkah yang sama di slide sebelumnya, join Slack successfully. Ya, untuk detailnya nanti kita coba bersama-sama. Nah, lalu bagaimana dengan handphone? Ya, handphone Slack juga memiliki platform di mobile platform. Bapak Ibu sekali lagi bisa download di App Store atau di Google Play Store dengan kata kunci Slack. Ini adalah interface dari Slack versi mobile. Ya. Pertama ada halaman Welcome to Slack, silahkan klik Sign In. Lalu ada dua pilihan, mau dikirimi email atau mau sign in manually. Kalau dikirim email, maka masuknya ke sini lagi nanti. Email dari Slack akan masuk ke email masing-masing Bapak Ibu. Join now, masukkan alamat email dan password, selesai. Atau jika Bapak Ibu mengetahui nama dari workspace-nya, dalam hal ini manajemen COVID-19, maka klik I will sign in manually. Ya, karena saya tahu nama dari workspace-nya, jadi I'll sign in manually, masukkan nama dari workspace kita, manajemen COVID-19, kemudian masukkan email yang tadi sudah kita registrasikan, kemudian masukkan password. Selesai. Dan ini, nomor 6, adalah tampilan pertama dari Slack versi mobile. Ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja huruf M yang ada di atas, maka akan memunculkan menu yang banyak ini. Ada channel, ada thread, ada macam-macam ya. Ini bisa dicoba-coba. Baik. Setelah masuk ke Slack, yang pertama kali perlu dilakukan adalah men-setting, ya, perlu men-setting. Nomor satu yang perlu disetting adalah notifikasi. Kita perlu memastikan semua pesan yang masuk ke Slack itu muncul di notifikasi kita, di handphone maupun di laptop. Caranya bagaimana? Caranya tinggal ditekan lama salah satu workspace kita tadi, lalu ada settings, kita klik setting, di situ ada notification, klik notification, pastikan notification-nya menyala. Oke, lalu di situ ada pilihan juga profile and account jika Bapak Ibu ngersake atau menghendaki untuk menambahkan misalnya gambar profile, bisa diklik edit profile. Ya. Nah, ini adalah fitur-fitur Slack. Kenapa Slack itu lebih mungkin diprioritaskan atau lebih baik ya dibandingkan WhatsApp Group, karena yang pertama dia memiliki channel-channel. Ini adalah contoh channel dari Satgas Covid UGM. Di situ ada Incident Command System, ada Mental Health, ada Operational Humas, Operational IT Data, relawan, dan lain-lain. Oke. Pembicaraan, diskusi terkait topik-topik ini dibicarakan di dalam channel-channel yang sesuai. Untuk pembicaraan yang sifatnya general, yang sifatnya umum, ada channel yang namanya channel general yang secara otomatis ada di Slack. Ya, bisa diklik di situ, lalu di situ akan bisa didiskusikan macam-macam yang tidak berkaitan dengan channel yang tertulis di situ. Baik. Kemudian bisa juga menggunakan Slack dilakukan direct message ke masing-masing member dari workspace kita. Ya, ingin berdiskusi dengan siapa, bisa diklik. Dan yang paling menarik sebetulnya dari Slack adalah kemampuan untuk mengintegrasikan aplikasi. Di situ ada tulisan apps, kemudian diklik tanda plus, maka akan ada ratusan aplikasi yang bisa kita integrasikan dengan
Slack, sesuatu yang tidak ada di WhatsApp. Paling nggak WhatsApp yang versi free ya, mungkin yang versi bisnis bisa, tapi ini Slack yang versi free bisa mengintegrasikan aplikasi. Aplikasi yang paling sering diintegrasikan, yang pertama aplikasi Google Drive untuk memfasilitasi kerja kolaboratif. Kemudian aplikasi Google Calendar untuk mengupdate jadwal, meeting, jadwal, dan lain-lain. Kemudian yang paling populer juga adalah aplikasi voting atau aplikasi polling, ya, aplikasi polling. Ya, nanti akan kita tunjukkan. Oke. Fitur lain yang menarik juga di Slack adalah di tiap diskusi kita bisa membuat diskusi lebih spesifik lagi. Misalnya ada komentar, dalam hal ini komentar selamat siang, berikut ini kami kirimkan jurnal harian dari Satgas COVID-19 UGM. Kemudian kita ingin memberikan komentar khusus terhadap message ini, maka kita klik Start a Thread. Dan di situ kita bisa mendiskusikan, tidak tercampur dengan pesan-pesan lain, hanya fokus pada komentar ini, jurnal harian ini, seperti itu. Itu cukup menarik. Kemudian yang cukup menarik lain tadi dari Pak Gede menjelaskan bahwa pesan-pesan itu perlu dicatat, ya, karena gini, WhatsApp group itu kalau ada member baru, maka member baru tidak bisa melihat pesan-pesan yang lama, sehingga perlu dikirimkan ini laporan dari pesan-pesan sebelumnya, seperti itu ke anggota-anggota baru, karena mereka tidak bisa melihat pesan-pesan sebelumnya, sebelum mereka bergabung. Tapi Slack tidak. Slack saat anggota baru bergabung, maka anggota baru itu bisa melihat pesan-pesan yang sebelumnya. Gitu. Sehingga itu membuat lebih nyaman, tinggal di-search saja pesan sebelumnya apa, maka mereka bisa mengakses pesan-pesan itu. Gitu. Oke, ini start a thread. Kemudian ada juga share message. Kita bisa, misalnya ada beberapa pesan yang itu sangat penting, dan kita ingin beberapa orang itu memahami mengenai peran atau mengetahui mengenai pesan itu, maka kita bisa share message kepada orang tertentu atau ke channel tertentu. Oke, ini adalah integrasi aplikasi. Misalnya tadi simple poll. Ya, di sini kita bisa membuat polling, apakah bisa melalui HP? Pertanyaannya itu dari Prof. Laksono waktu itu, apakah Slack bisa digunakan dengan HP? Bisa kita buat pollingnya, lalu bisa tidak ya. Itu untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pendapat, misalnya, terus kita butuh polling, dengan mudah bisa menggunakan aplikasi itu. Ya, demikian presentasinya. Mungkin sebelum kita demonstrasi, apa ada pertanyaan itu atau gimana, Mbak? Atau langsung? Saya pikir kita langsung aja ya. Boleh, ya. Ini menarik aplikasi Slack ini. Jadi tadi ada beberapa channel yang bisa dibangun. Jadi kalau misalnya ICS dalam rumah sakit ada perencanaan, ada logistik, berarti kita buat ada channel perencanaan, ada channel logistik, kemudian ada channel operasional seperti itu ya. Jadi semua orang-orang yang ingin melihat tentang membahas di operasional bisa masuk ke mengklik ke channel operasional. Betul. Seperti itu ya. Kalau ke logistik ke channel logistik. Mungkin saya ingin bertanya kalau misalnya apakah orang bisa dibatasi di channel misalnya yang di logistik ini, ataukah misalnya kita harus nge-invite orang-orang baru atau siapapun bisa masuk ke dalam atau seperti apa? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Jadi kita bisa mengatur bagaimana channel itu diakses. Apakah mau bersifat public atau mau bersifat private. Okay. Kalau itu mau bersifat private, maka di dalam Slack-nya, di dalam channel-nya, kalau tadi kan ada gambar pagar ya, itu artinya open. Jadi siapa saja member di dalam workspace itu bisa join dan bisa melihat diskusi di dalam channel itu. Tapi kalau kita setting itu menjadi close, menjadi private, maka akan ada gambar kuncinya, gembok kuncinya, sehingga orang yang tidak mendapatkan invitasi dari admin tidak bisa masuk ke dalam channel itu dan melihat apa yang didiskusikan di dalam channel itu. Oke, baik. Oke, saya tadi membayangkannya, misalnya kita ada channel sistem komando, jadi komando tidak harus menghubungi ke logistik, tidak harus menghubungi, bisa langsung dari channel ini bisa dilihat apa perkembangan di logistik sudah sampai mana, operasional sudah sampai mana, begitu ya, Pak ya. Betul. Oke, kita langsung demo aja. Kita demo melalui apa ini? Melalui aplikasi, melalui laptop atau handphone? Lebih nyaman handphone dulu ya. Handphone dulu. Karena semuanya pada pakai handphone. Silakan Bapak Ibu boleh langsung mengikuti. Kalau seandainya bisa,
Nah, Eh, tapi aku nggak bisa sharing ini ya. sharing apa Mas? Bisa Nggak bisa dari- sharing apa? Nggak bisa Ah. sharing screen gitu ya. Bisa, Enggak. tapi interface HP. Bisa nggak? Jadi maksudnya saya pakai HP kan. Coba sharing tadi yang bermasalah di mana? Ini tadi ini kan. Maksud interface HP itu gitu Mas? Interface HP jadi kalau Nah, di sini bisa. kalau ini jadi kan nanti peserta kalau misalnya kita mau mencontohkan menggunakan HP, apa yang kita lihat di sini itu Bisa dilihat juga oleh dilihat peserta. Oke, Jadi, bisa. Oke. Tadi di sini karena apa salah sinyal. Dibuka dulu. Oh, neng iso neng mana kan? Oh iya. Maklum peserta saya juga gaptek. Ya, agak sama gue juga. Ya, saya, Atau ini pakai ini. pembicaraan kita didengar Pak. Atau versi browser dulu ya. Versi Versi browser. browser ya. Oke. Oke, versi browser Versi browser silakan. pakai ini ya. Itu, Pakai ini, pakai ini. Oke. Bentar, tak bikin pause. Kalau dari sini Mungkin saya ingin bertanya dulu ke Mas Gede. Kita berarti teman-teman ini, teman-teman dari rumah sakit, Ya, ingin kita undang ke dalam satu workspace sendiri kita, dicoba dulu kalau gitu, atau kita bimbing teman-teman mahasiswa, teman-teman di rumah sakit untuk membuat ICS mereka sendiri. yang kedua sih. membuat Itu yang ICS kedua, sendiri. Yang kedua. Baik, kalau gitu kita mencoba menjadi admin ya. Jadi teman-teman yang ada di sini yang mengikuti webinar ini akan kita bimbing menjadi admin Slack ICS di masing-masing rumah sakit. Buka apa dulu? Oke, silakan. Ya, ini udah kita share? Belum di-share. Oh, belum. Oke. Belum di-share. Google ini. Oke. Ini nanti ada Ya. dari peneliti. Oke, sekarang kita ikuti ya Bapak Ibu sekalian, menggunakan browser dari HP juga bisa. Klik saja, tulis saja Slack di Google Browsers. Kemudian klik slack.com ini yang paling atas. Yang bukan iklan ya, ini ada iklan tapi kebetulan iklan juga slack.com jadi sama saja. Yang ini Slack where works happens. Oh, belum nampak ya di situ ya? Belum. Oh, belum. Mana ya? Udah. Oh, kok belum ya? Gila ya tadi ya. Bentar. Atau jangan-jangan window yang lain. Ada window satu. Iya, kayaknya. Nah, Oke, kita ulang lagi. Browser baru saja ya, seperti ini halaman Google. Ketik Slack, S-L-A-C-K, enter. Lalu pilih yang slack.com. Kita klik. kayak bisa dong. Ya, kemudian masuk ke halaman ini. Jika terlalu cepat, silahkan berkomentar. Tapi mungkin awal-awal ini nggak terlalu ini sulit ya. Lalu klik Launch Slack yang ada di pojok kanan. Launch Slack. Klik Launch Slack. Kemudian di bagian bawah ada Create a New Workspace. Klik. Oke. Kemudian kita masukkan alamat email administratornya. Nanti peran di dalam Slack itu bisa kita atur, mau menjadi owner, mau menjadi administrator, menjadi full member, atau menjadi guest. Perbedaan di antara peran-peran itu adalah bagaimana mereka bisa mengakses informasi di dalam workspace itu. Tentunya yang guest itu akan sangat terbatas informasinya, dan owner itu yang paling besar wewenangnya. Ya. Baik, kita masukkan alamat saya misalnya.
Oke. Kemudian Slack akan mengirimkan email ke email yang baru saja kita masukkan. Oke, salah IBM ya. Ya, di sini ada undangan, bukan undangan, maaf, kode. Slack confirmation code 325790. Bapak Ibu pastinya akan menerima konfirmasi kode juga yang lain. Kemudian kita masukkan kode tadi 325790. Ya. Oh iya, bisa ya. Oh iya, sip. Oke, setelah itu Slack akan meminta kita menuliskan nama dari workspace kita. Ada aturan nggak ya untuk ICS dari tiap rumah sakit itu? Bebas, mereka disarankan mau, namanya atau enggak ya? Enggak, bebas, mereka mau menamakan apa? Ya, silahkan Bapak Ibu menuliskan nama workspace-nya masing-masing. Mungkin saya kasih nama apa ya, Mbak? ICS RSUD Sleman contohnya. RSUD Sleman misalnya ya. Ya, ini tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada spasi. Jadi ICS RSUD Sleman misalnya seperti ini. Next. Ya. Maka nama ICS RSUD Sleman akan tertera di bagian atas itu. Di bagian sini, ini menjadi nama dari workspace-nya. Lalu kita masukkan channel-nya. Channel tadi logistik ya? Misalnya operation komando. Komando. Ya, ini channel pertama kita, komando. Klik, ya, itu muncul di situ, menjadi nama channel. Lalu kita undang. Siapa ya yang mau diundang? Email yang udah ada di sini, atau email saya lagi aja ya. Silahkan masukkan Email saya, Mas. email Happy. Mbak Happy ya, oke. Happy. R Pangaribuan. R, oh nggak apa-apa, lanjut. Nah, R Pangaribuan .ugm.ac.id. Ya. Seperti ini. Silahkan kalau mau menambahkan yang lain. Kita misalnya satu dulu, dan di bawah ini ada get an invite link to share. Kita bisa gunakan ini nanti untuk mengundang anggota yang lain. Add teammates. Selesai. Kita sudah berhasil membuat workspace di Slack. Mari kita lihat channel kita, see your channel in Slack. Ya, seperti ini Bapak Ibu tampilan dari channel baru kita. Dari workspace baru kita. Workspace kita namanya ICS RSUD Sleman dengan saya sebagai adminnya atau ownernya. Kemudian dia akan meminta kita untuk mengassemble the team, menambahkan member siapa saja yang mau kita ikutkan. Bisa dilakukan sekarang, bisa dilakukan nanti. Kemudian mau choose a greeting juga boleh. Jadi setiap kali peserta atau tamu datang akan langsung disambut dengan informasi tertentu yang bisa kita atur, atau langsung finish setup aja, nggak apa-apa. Finish setup. Oke, nah di sini kita perlu masukkan nama lengkap kita sebagai ownernya dan passwordnya. Ya, next. Oke, di sini udah benar, nggak ada yang masalah di sini. Finish saja. Your Slack workspace is all set. Explore Slack. Ya, ini adalah versi browsers dari Slack. Untuk
meningkatkan atau memudahkan penggunaan, ya sekali lagi kami menyarankan Bapak Ibu mendownload juga Slack versi desktop, kemudian juga yang paling penting sebetulnya yang di versi HP-nya. Bisa demo langsung gitu. Oke, untuk HP kita bisa demo, atau Mas Ikram bisa, itu gambarnya muncul di sini. Iya nanti. Ini muncul dari sini atau dari situ? Muncul di situ nanti. Oke. Ini kan masih aku yang share. Oh, di stop dulu, Pak. Oh, di stop dulu. Stop. Oh, langsung di off. Oh ya, sip. Play Store. Ini udah ada Slack. Oh, udah ada. Keren banget. Kebetulan ini sudah ada Slack, tapi kalau belum ada Slack silahkan di-download di Play Store-nya masing-masing atau di App Store-nya. Kita klik Slack. Kemudian di situ ada sign in. Ya, kita masukkan sign in. Ada 2 permintaan di situ. Ada email me a magic link atau I'll sign in manually. Kalau email me a magic link, maka akan ada email dari Slack lagi seperti tadi di awal. Kalau kita sudah tahu nama dari workspace kita, maka I'll sign in manually saja. Oke, kita masukkan tadi ICS RSUD Sleman. Seperti ini. Next. Masukkan email yang tadi sudah kita daftarkan. Next. Lalu masukkan passwordnya. Lagi-lagi ini password yang tadi sudah kita masukkan ya, Bapak Ibu. Next. Tada. Ya, ini adalah tampilan Slack versi handphone Android. Untuk mengakses channel, kita klik yang ada huruf I di atas itu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa tambahkan channel. Misalnya channel dengan mengklik logo gambar positif di situ, plus. Misalnya operasional. Misalnya operasional ya. Ada logo plus di situ. Operasional. Ya. Create. Ya, sekarang kita ada di dalam channel operasional. Kita lihat dulu di mana posisinya. Nah, ada channel baru di situ. Operasional. Ya. Silahkan tambahkan channel apa saja yang diperlukan dan kita bisa undang anggota lain. Baik. Ya. Sampai sini dulu mungkin ya kalau ada pertanyaan. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, Has. Baik, silakan Bapak Ibu, itu kita sudah demo aplikasi Slack ini, jadi tidak harus kita langsung paham dalam waktu 1 hari, tidak, pelan-pelan saja kita berpindah dari WA ke aplikasi Slack ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait Slack, boleh dari peneliti PKMK yang ikut dalam workshop ini, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Apakah semuanya sudah paham atau bingung? Ada yang hendak bertanya? Atau ada yang sudah berhasil membuat? Atau adakah yang sudah membuat? Mas Yoga panggil Mas Yoga. Oke, ada request Mas Yoga Yoga Prajanta. Prajanta. Bagaimana Mas? Silakan diberikan tanggapannya terkait Slack ini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Cuma mau sedikit konfirmasi, Mas. Kak, berarti workspace-nya itu istilahnya untuk rumahnya ya, sedangkan channelnya itu kamar-kamarnya seperti itu atau gimana? Saya kira itu analogi yang sangat tepat. Workspace itu adalah rumah, kemudian channel-channel itu adalah kamar. Tapi bisa jadi kita memiliki rumah lebih dari 1 bisa.
Jadi, Oh ya. ya misalnya tadi saya punya ada di pusat Cebu, di pusat studi kita, itu saya punya workspace sendiri dengan kamar-kamarnya sendiri. Tapi saya juga punya rumah lain, yaitu rumah misalnya Satgas COVID-19 UGM, itu ada rumah lain dengan kamar-kamarnya sendiri. Seperti itu. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu, sebetulnya ini versi Slack itu ada dua, versi yang gratis dan versi berbayar. Dan yang kita gunakan sekarang adalah versi yang gratis, namun sepertinya untuk memfasilitasi koordinasi itu sudah cukup karena ya ada bisa mengikutkan 10.000 pesan di situ, kemudian bisa mengundang sampai 2.000 member, kemudian juga ada jatah 5 giga sebetulnya yang digunakan, yang bisa kita pakai. Mungkin itu sudah cukup untuk memfasilitasi koordinasi. Ya. Ya, ada lagi untuk Mas Yoga? Kalau misalnya dari anggota dari channel lain itu bisa melihat channel-channel lainnya tidak ya, Mbak? Bisa, selama channel itu kita set sebagai public. Oke. Kalau channel itu kita set sebagai private, maka nggak bisa, kecuali ada undangan khusus atau ada password khusus yang diberikan oleh admin. Oke, berarti suatu channel bisa kita kayak privacy gitu, Mas ya? Bisa. Kita bisa masuk, selama channel itu public, kita bisa masuk sendiri, atau kita dimasukkan oleh orang lain ke dalam channel tertentu bisa juga. Misalnya saya membuat channel baru, seperti tadi channel operasional, dan saya ingin mengundang semua member ke dalam channel yang saya baru saja buat tadi, maka saya bisa dalam tanda kutip memaksa mungkin ya. Jadi tiba-tiba mereka sudah ada di dalam channel operasional itu, dan setiap message yang tertulis di channel baru itu, maka member-membernya akan mendapatkan notifikasi begitu. Baik, terima kasih Mas Yoga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita pengen tahu dulu kalau dari rumah sakit sendiri, kira-kira memungkinkan nggak membuat aplikasi Slack ini dalam ICS rumah sakit untuk COVID? Dari Selong Sujono ya, RSUD Sujono. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali sih ini. Ya. Slack ini. Cuman mau bertanya sedikit, ini yang akan kita undang itu terbatas di email ya, nggak bisa nomor HP, karena kami di sini rata-rata yang ini pakai nomor HP semua di ini. Artinya bisa nggak kita ada aplikasi khusus untuk bisa kita convert yang dari WA kita yang ini terus kita bisa langsung ke sana? Nggak bisa ya? Atau jadi email aja untuk mengundang? Ya. Bagaimana, terima kasih atas pertanyaannya, tanggapannya. Memang aplikasi Slack ini berbasis email, sehingga loginnya tidak menggunakan nomor HP, Pak. Sepanjang saya tahu, tidak bisa menggunakan nomor HP untuk login. Tapi keuntungannya dengan email ini, Slack ini bisa dibuka di banyak platform. Kalau WhatsApp itu kan kalau WhatsApp for komputernya sudah ada di satu komputer, maka komputer lain nggak bisa dipakai. Tapi kita bisa multiple sebetulnya dengan Slack itu, asal ada email dan ada passwordnya gitu. Berarti Bapak dari Sujono semuanya harus buat email dulu berarti? Iya, harus buat email. Nanti ada tugas dulu sebelum buat Slack, dibuat email dulu. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Bapak, ada lagi dari rumah sakit yang lain mungkin yang mau memberikan tanggapan terkait Slack ini? Silakan. Dari RSUP Sangla, itu Dr. Budi. Dari RSUP Sangla, silakan Dok. Tidak ada suaranya. Oh, tidak ada suaranya. Dari Charlie, Hospital, bagaimana Ibu? Apakah memungkinkan untuk dicoba aplikasi Slack ini? Maaf Ibu, suaranya kurang kedengaran ya. Ya. Ya, sudah. Silakan Ibu. Mungkin kami bisa untuk mendiskusikan tentang aplikasi Slack ini. Oke, baik. Kendalanya harus pakai email ya Pak ya? Iya, harus pakai Iya. email. Betul, harus menggunakan email. Iya, nanti juga biar dipelajari sama IT kan.
apa gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk informasi. Mas, aku jadi share-nya. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita sudah lewat 7 menit. Kita akan mengakhiri workshop kita yang pertama, tapi saya akan mengingatkan kembali ke penugasan kita seperti biasa. Share, saya akan share, kita buka dari, saya aja yang share ya. Oke. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke website kita bencana. Jadi kita nanti ada 2 penugasan. Nah, di home ini bisa diklik yang ini. Oke. Nah, jadi saya akan mengingatkan kembali tujuan workshop kita ini untuk memudahkan dan memperbaiki sistem komunikasi ICS penanganan COVID-19 di rumah sakit. Dan pertemuan yang pertama kita sudah membahas 2 materi tadi. Yang pertama itu terkait dengan manajemen risiko komunikasi, kemudian ada penggunaan Slack seperti ini. Oke. Nanti untuk esok hari kita tidak ada workshop, namun Bapak Ibu mandiri penugasan dan membuat Slack. Nah, untuk penugasan yang pertama di tanggal 7 ini adalah ini, seperti biasa diklik penugasan. Nah, ini silakan coba Bapak Ibu mengisinya. Ini tadi terkait SOP ya Mas, SOP dalam komunikasi dalam ICS. Who ini nama posisi misalnya komandan, jenis informasi apa yang harus diberikan komandan, ke siapa, kapan, dan bagaimana. Nanti bisa misalnya kemudian di bawahnya bidang logistik atau yang lainnya. Itu, dan penugasan dikirim melalui ini. Dan ini tidak sesuatu yang baru lagi karena pelatihan kita minggu lalu sudah menggunakan sistem ini dan akan kita tunggu sampai besok. Karena besok ada waktu penugasan mandiri ya, jadi waktunya banyak. Dan yang kedua penugasannya adalah silakan Bapak Ibu mencoba membuat Slack dulu. Nanti dicatat kira-kira apa kendalanya. Kemudian di hari kita pertemuan yang kedua nanti di hari Kamis di jam yang sama, kita akan Bapak Ibu mewakili dari rumah sakit yang sudah mengirimkan tugas akan presentasi terkait komunikasi di dalam ICS-nya mereka. Tadi terkait tentang penugasan yang pertama, kemudian juga bisa menyampaikan kendala yang dihadapi waktu membuat Slack. Oke. Dan di pertemuan yang ke hari Kamis nanti kita juga akan kembali mengundang Mas Gede dan Dr. Dite untuk memberikan tanggapan dan masukan. Oke, itu saja Bapak Ibu yang perlu kami ingatkan. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan Mas Gede, Dr. Dite? Sementara cukup. Sementara cukup. Kira-kira mungkin satu hal, kalau tadi PR-nya adalah membuat Slack sendiri. Saya juga sebenarnya mencoba kalau Bapak Ibu ini menjadi yang diundang gitu. Jadi tadi kita sudah membuat workspace ICS RSUD Sleman yang itu bisa juga Bapak Ibu gabung ke dalam workspace itu untuk melihat apakah Bapak Ibu bisa juga kemudian bergabung ke dalam sebuah workspace yang sudah ada. Oke, berarti ada 2 ya Mas. Yang pertama nanti ada administrasi, adminnya yang membuat Slack itu sendiri. Kemudian dia mengundang anggota yang lain. Nah, yang lainnya ini dia bagaimana cara masuknya seperti itu ya? Ya, untuk masuk itu saya sudah masukkan ke kolom komentar. Itu ada link, ada link Slack yang bisa tinggal diklik lalu di follow saja alurnya seperti yang dipresentasi tadi. Lalu jadi kita bisa melihat di dalam workspace ICS yang baru saja kita buat tadi. Seharusnya nama Bapak Ibu akan muncul di situ sebagai member baru. Baik, dan kita bisa langsung mencoba. Seperti ini aja boleh nggak ada? Jadi kita sebenarnya sudah punya grup khusus untuk peserta ini. Jadi mungkin nanti Dr. Diti kami masukkan ke dalam grup itu. Jikalau peserta Bapak Ibu ada yang bertanya terkait Slack ini besok pada saat pengerjaan, bisa silakan nanti dibantu oleh Dr. Diti. Boleh ya? Bisa. Oh, bisa. boleh. Oke, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Tetap semangat, sehat selalu. Dan kita berdoa semoga
COVID ini cepat berakhir. Ya, kita sama-sama berdoa. Semoga COVID ini bisa cepat berakhir. Sampai ketemu lagi di workshop hari Kamis. Penugasannya jangan lupa besok ditunggu paling lama jam berapa, Mas? Jam 5 sore atau jam 4? Oh, jam 5 sore boleh. Berarti satu malamnya sempat ya, Mas. Jadi untuk Oke, sampai jam 5 sore besok penugasannya. Terima kasih.